Halo teman-teman Excel for Accounting dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Roli. Hari ini teman-teman saya akan memperlihatkan bagaimana cara perhitungan PPh badan ya teman-teman ya, untuk SPT tahunan ya. Di sini kita sudah ada contoh laporan laba rugi ya. Contohnya di sini adalah PT ABCD Jaya yang bergerak di bidang jasa penyedia lapangan kerja ya, jasa penyedia penyedia tenaga kerja ataupun outsourcing ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan untuk laporan laba rugi tahun 2022-nya ini di posisi ini ya, laporan laba rugi komersil. Kemudian ada koreksi fiskal ya, kemudian ini laporan laba rugi sesuai dengan fiskalnya, laporan rugi pajaknya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat untuk perhitungan PPh 21-nya, perhitungan PPh badannya itu mengacu ke tarif PPh pasal 17 sesuai peraturan yang terbaru teman-teman, yaitu dengan tarif PPh sebesar 22% ya. Teman-teman bisa perhatikan untuk cara perhitungannya ya, untuk cara perhitungannya teman-teman bisa perhatikan untuk pertama omsetnya dulu ya. Omsetnya ini kita ambil dari sini ya teman-teman ya. Omset itu penjualan teman-teman ya, omset itu penjualan ya, di sini ini omset. Kemudian untuk perhitungan PPh badan dengan omset ya, omset ini yang omsetnya, omset penjualannya 0 sampai dengan ya, sampai dengan 50 miliar ya, di bawah 50 miliar ya teman-teman ya. Karena 50 miliar ke atas itu menggunakan tarif tunggal teman-teman ya, menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 22%. Jadi kalau teman-teman, kalau kita lihat ya aturan perpajakannya untuk omset yang penjualan di atas 50 miliar teman-teman itu dikenakan tarif tunggal yaitu 22%. Jadi kalau untuk perusahaan ya, untuk perusahaan yang omsetnya ya, yang omsetnya di bawah 0 sampai dengan di bawah 50 miliar. Jadi itu ada bagian penghasilan ya, ada bagian penghasilan yang mendapatkan fasilitas teman-teman ya, mendapatkan ya, yang mendapatkan fasilitas, yang mendapatkan fasilitas keringanan pajak ya teman-teman ya, yaitu tarifnya ya 11% dari ya dari penghasilan dari penghasilan yang mendapatkan fasilitas tadi ya. Jadi cara perhitungannya di sini omsetnya 13,7. Kemudian fasilitas yang sesuai dengan ketentuan pajak itu yaitu 4,8 miliar. Jadi omset ya, peredaran bruto ya teman-teman ya, omset sampai dengan 4,8 miliar itu dikenakan tarif PPh sebesar 11% ya. Jadi cara perhitungannya pertama-tama teman-teman, ini omsetnya, ini fasilitas, kemudian kita lihat penghasilan bruto ya, laba rugi sebelum pajaknya teman-teman ya, laba rugi sebelum pajaknya 2.825 ya, penghasilan neto ya teman-teman. Kemudian penghasilan neto ini dibulatkan dalam bentuk ribuan ke bawah teman-teman ya, sesuai dengan aturan perpajakan, dibulatkan dalam bentuk ribuan ke bawah ya, bukan ke atas. Jadi di sini 121.400 ujungnya, jadi 121.000. Kemudian bagian ya, bagian penghasilan yang mendapatkan ya, penghasilan ya teman-teman ya, bagian dari penghasilan yang mendapatkan fasilitas yaitu 4,8 miliar ya. Kemudian dibagi omset ya, dibagi omset baru dikalikan dengan
penghasilan neto ya. Ya, penghasilan neto sebelum pajak ya teman-teman ya. Jadi caranya 4,8 miliar dibagi 13 dikali 2,8 miliar. Jadi di sini penghasilan yang mendapatkan fasilitas yaitu sebesar 984.791.000 ya. Kemudian untuk penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitasnya yaitu laba ya, penghasilan netonya 2,8 miliar ya. 2,8 miliar ini dikurangi dengan 984.791.634. Jadi dikurang ini sama dengan 1.439.366 rupiah. Jadi untuk perhitungan pajaknya, yang pertama, bagian yang mendapatkan fasilitas yaitu 984 juta. 984 juta ini baru kita kalikan ya, 22% dikali 50% ya, sama dengan 11% ya teman-teman ya. Kalau kita langsung kita kalikan, baru dikalikan 984 juta ya, dapatnya PPh nya adalah 108.327.000 rupiah. Kemudian bagian penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas ya, ini A ya teman-teman ya, ini B ya. Ini perhitungan A, ini perhitungan B ya. Ini A ya, yang mendapatkan fasilitas ya, kita kasih hijau. Ini yang tidak mendapatkan fasilitas teman-teman ya. Ini yang tidak mendapatkan fasilitas ya, yang B ya. Yang tidak mendapatkan fasilitas adalah 1.840.329.000 ya, dikali dengan 22% ya. Berarti total PPh terutangnya adalah 513.199.540 rupiah. Kemudian karena perusahaan ini bergerak di bidang jasa outsourcing, otomatis ini ada kredit ya, kredit pajak PPh pasal 23 teman-teman. Ini adalah PPh yang dipotong oleh pemberi kerja, yang dipotong oleh pemberi kerja. Berarti dalam ini misalnya perusahaan PT ABC ini menempatkan tenaga kerjanya misalnya di salah satu perusahaan industri, katakan misalnya PT Sumber Baja Jaya misalnya ya. Misalnya satu perusahaan aja teman-teman. Berarti atas penghasilannya ya, atas omset ya, omset ini DPP ya teman-teman ya, sebelum PPN ya, dikali dengan PPh 23 yaitu 2% ya. Jadi 275 juta. Berarti PPh yang masih harus dibayarkan adalah sebesar ya 539 dikurang 275 juta, berarti 237.769.000 teman-teman. Ini yang harus masih dibayarkan, yaitu ini nanti kode billingnya ya, PPh pasal 25 badan yang 200 ya teman-teman ya, untuk tahunan ya. Jadi di sini berarti PPh-nya adalah sebesar di sini tadi ya teman-teman ya, sebesar 513 juta ya. Ini gitu ya. Oke. Jadi kalau yang masuk ke laporan neracanya, laba tahun berjalannya yang ini ya teman-teman ya. Karena ini kan ada koreksi fiskal ya. Yang masuk ke laba tahun berjalan itu adalah 2 miliar 136 juta ya. Ini yang masuk ke laba tahun berjalan ya. Seperti ini teman-teman perhitungannya ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami ya, untuk perusahaan yang omsetnya 0 sampai dengan 50 miliar ya,
itu tarifnya ada yang pembagian dari penghasilannya mendapatkan fasilitas teman-teman ya, yaitu bagian dari laba yang omsetnya 4,8 miliar ya. Jadi cara perhitungannya proporsional, yaitu 4,8 dibagi 13 miliar ya, baru dikalikan dengan penghasilan netonya ya. 4,8 bagi 13 bagi omset baru dikali dengan penghasilan neto ya. Oke, baru yang tidak mendapatkan fasilitas, laba penghasilan neto dikurang dengan bagian laba yang mendapatkan fasilitas ya, jadinya 1840. Baru masing-masingnya dikalikan tarif. Yang mendapatkan fasilitas kena 11% dan yang tidak mendapatkan fasilitas dikali 22% ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kita yang lain ya. Silahkan share ke teman-teman kita yang lain, dan jika teman-teman ingin mendapatkan file ini, silahkan hubungi admin, dan file ini kita kasih gratis untuk semua teman-teman yang menonton ya. Oke, thanks for watching, see you next time.